Selamat hari Minggu Kak Nina. Selamat hari Minggu Kak Juli. Ibadah hari ini Minggu tanggal 9 Mei 2021. Ibadah hari ini ditemani oleh Kak Juli dan Kak Nina. Ya. Nah, hari ini kita dengan tema dengan aku ingin menjadi saksi Kristus. Nah, sebelum kita mulai, kita mau bersatu dulu ya, adik-adik. Ayo Kak Glenn. Satu dulu selesai. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita mau nyanyi dulu lagu dengan judul 1, 2, 3. One, two, three, Yesus cinta. One, two, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah. Tapi nyanyi sekali lagi. Yuk adik-adik yang di rumah, kita nyanyi sekali lagi ya Kak Nina. Oke Kak Juli. 1, 2, 3, Yesus cinta. 1, 2, aku dan kau. 3, 4, dia cinta kau lebih dari siapapun. 5, 6, 7, ku masuk surga. 8, 9, ke rumah Bapa. 9, 10, selesailah. Tidak ada nyanyi lagi. Anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih buat pagi hari yang indah di hari yang Engkau kuduskan ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kami, ibadah anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu ini. Kami akan dengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu saja yang berdiam dan menguasai hati pikiran kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom bagi kita semua, seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah secara daring, live streaming pada minggu hari ini. Firman Tuhan pada ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Amang Pendeta akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini firman Tuhan yang diperdengarkan dalam ibadah di dalam persekutuan kita minggu hari ini adalah tentang bagaimana kita bagaimana anak-anak Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi tentang kelahirannya, saksi tentang pelayanannya, saksi tentang kematiannya, dan saksi tentang kebangkitannya. Yesus telah melakukan karya yang luar biasa selama dia melayani, selama dia bersama-sama dengan kita di dunia ini. Tetapi Yesus pun akan meninggalkan dunia ini kembali ke tahta kemuliaannya. Tetapi ada pesan besar dari Tuhan Yesus untuk dilaksanakan bukan hanya oleh para murid, yaitu ke-12 murid Yesus, meskipun Yudas Iskariot sudah meninggal mati bunuh diri, tetapi ada penggantinya dipilih oleh para murid yang bernama Matias. Jadi jumlah murid itu tetap 12 orang. Bukan hanya kepada mereka Yesus memberikan perintah, tetapi kepada semua orang percaya, termasuk kepada anak-anak sekolah minggu. Perintah itu disebut dengan amanat agung. Amanat agung dari Tuhan Yesus. Ada 4. Kalau kita baca tadi ayat khotbah kita, ada 4 perintah Yesus kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan. Yang pertama, Yesus berkata, pergilah. Ya, pergi itu artinya bergerak, bangkit dari tempat duduk. Jadi dari duduk dia berdiri, dari berdiri dia berjalan dan pergi. Itu arti kata pergilah, bergeraklah kemanapun juga. Lalu yang kedua, beritakanlah Injil, kabar baik kepada setiap orang. Yang ketiga, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang keempat, murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk memberikan pengajaran kepada setiap orang. Sebagai anak sekolah minggu, ketika kita mendengarkan amanat agung Tuhan Yesus ini, amanat agung itu artinya bahwa itu harus dilaksanakan, harus dijalankan oleh setiap anak-anak Tuhan. Nah, sekarang setiap anak sekolah minggu punya tugas, punya kewajiban untuk menjalankan 4 perintah Yesus dalam amanat agung. Pergi, beritakanlah, baptis, dan mengajar. Lalu pertanyaannya begini ya, bagaimana caranya anak sekolah minggu melakukan 4 hal ini? Kami kan masih anak-anak, kami masih kecil. Kami belum bisa meninggalkan rumah, apalagi di situasi sekarang ya, di situasi pandemi COVID-19 ini nggak boleh keluar dari rumah. Kami belum tahu bagaimana menceritakan kabar baik, menceritakan firman Tuhan. Kami nggak boleh membaptis, dan kami belum mengerti mengajar. Anak-anakku, Tuhan tahu dan Tuhan mengenal siapa diri kita. Tuhan tidak akan menuntut lebih dari apa yang kita punyai. Ingat dalam Kisah Rasul, ketika Petrus dan Yohanes akan memasuki bait Allah Salomo, di pintu gerbangnya ada seorang lelaki lumpuh. Ya. Dia meminta belas kasihan kepada orang-orang, termasuk kepada Petrus, Rasul Petrus. Dia meminta belas kasihan, dia meminta uang. Lalu Petrus mendekat. Apa kata Petrus kepada orang lumpuh tersebut? Emas dan perak tidak ada padaku, ya. Catat, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lihat, Tuhan tahu, Tuhan mengenal siapa kita. Tetapi kita memiliki hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita beritakan kepada orang lain. Ketika Yesus berkata, beritakanlah kabar baik.
Dalam bahasa Inggris kabar baik itu disebut good news. Lalu kabar baik apa yang bisa kita beritakan kepada orang lain? Coba adik-adik coba ingat dalam 1 minggu ini, dari hari Minggu kemarin sampai hari Minggu ini, kira-kira apa hal baik yang bisa kalian ceritakan kepada orang? Apa hal baik yang kalian terima dan ceritakan kepada orang? Coba pikirin. Itu adalah kabar baik. Lawan kata dari kabar baik adalah kabar buruk. Misalnya suka ngomongin temannya, itu kabar buruk. Suka jelek-jelekin temannya, itu kabar buruk. Suka mengatakan yang tidak benar, itu kabar buruk. Tetapi kabar baik, misalnya kamu menceritakan kebaikan teman kamu kepada orang lain, itu kabar baik. Kamu menceritakan kebaikan guru kamu kepada teman-teman kamu, itu kabar baik. Ya, kamu menceritakan kebaikan orang yang kamu terima. Ya, ada orang lain yang berbaik hati kepada kamu, lalu kamu ceritakan kepada orang lain, itu kabar baik, itu good news. Jadi ketika Yesus berkata beritakanlah kabar baik, bukan berarti hanya berkhotbah seperti Mang Pendeta sekarang, bukan. Tetapi lebih kepada sikap, tingkah laku, perbuatan anak-anak Tuhan setiap hari. Bagaimana kamu menghormati orang tua, ya? Bagaimana kamu menghormati abang kakak kamu, bagaimana kamu menghormati ibu bapak guru kamu, termasuk abang kakak guru sekolah minggunya. Nah, itu adalah kabar baik. Itulah memberitakan kabar baik. Ya, jadi ingat, berbohong apakah itu kabar baik? Tidak. Ngegosip apakah itu kabar baik? Tidak. Jelek-jelekin temannya apakah kabar baik? Tidak. Jadi bedain mana kabar baik dan mana kabar yang tidak baik. Itu juga termasuk mengajar. Kamu punya kakak, kamu punya adik, mungkin kamu bisa mengajar mereka. Mengajar bukan seperti guru mengajari muridnya, bukan. Tapi ketika kamu melakukan hal yang baik, itu sudah memberikan pengajaran kepada orang lain. Orang lain akan belajar dari kamu, belajar hal yang baik. Dan kamu telah menggenapi amanat agung Tuhan Yesus yang Dia sampaikan kepada para murid dan kepada setiap orang percaya. Amang akan lebih fokus kepada satu kata, ya, satu kata, yaitu dalam ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amang akan lebih menekankan ayat 19 ini, karena apa? Anak-anakku, Amang Pendeta dan guru sekolah minggu tidak bisa memantau kalian setiap saat, termasuk pengajaran apa yang kalian terima di sekolah misalnya. Tetapi Amang akan memberitahukan satu hal kepada kalian, bahwa di luaran sana banyak pengajar sesat yang tugas mereka menyesatkan anak-anak Tuhan lewat pengajarannya, lewat doktrin-doktrinnya. Doktrin itu artinya pengajaran, ya, pengajaran yang sesat. Mereka itu dinamakan bidah atau bidat, yaitu pengajar sesat gereja. Mereka seperti seorang Kristen, padahal mereka bukanlah pengikut Kristus. Mereka datang menyerupai malaikat terang, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang berbulu domba. Jadi serigala itu menyamar jadi domba. Mereka mengenakan pakaian seperti domba. Domba itu hiasan dari anak Tuhan, ya. Jadi mereka menyamar seperti anak Tuhan, tetapi ketika domba yang asli lengah, mereka akan memangsanya, memakannya sampai mati, ya. Begitulah mereka senantiasa mengincar anak-anak Tuhan. Ketika kita kilaf, ketika kita alpa, ya, tidak mawas diri, mereka akan menyesatkan kita. Mereka akan berkata begini, mereka adalah Kristen, tetapi mereka akan berkata begini. Nah, ini kalau kamu jumpain, anak-anakku jumpain di sekolah, jangan segan-segan beritahukan kepada kakak guru sekolah minggu, beritahukan kepada orang tua, beritahukan kepada pendetanya. Mereka akan bilang gini, kamu sudah dibaptis belum? Sudah. Kapan kamu dibaptis? Waktu masih kecil, waktu masih bayi. Oh, itu bukan baptisan, itu penyerahan.
Karena baptisan itu harus baptisan dewasa, harus diselamkan. Ketika kamu mendengar ini, ingat apa yang Amang Pendeta sampaikan sekarang. Ketika kamu mendengar ini, itu adalah ajaran sesat. Segera beritahukan kepada kakak guru sekolah minggu, beritahukan kepada orang tua dan kepada pendeta. Dari siapapun kamu menerima pengajaran itu. Baptisan kita cuma satu. Dan ingat, kalian telah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah. Kalian telah dimateraikan menjadi pewaris kerajaan Allah, anak-anak Tuhan. Lalu mengapa banyak pengajaran yang demikian? Ingat, Amang katakan tadi, mereka itulah para penyesat yang ingin menyesatkan iman kalian, yang ingin membawa kalian ke dalam kerajaan iblis, menjadi budak iblis selama-lamanya. Itu yang mereka inginkan. Ya. Dan gereja kita, gereja HKBP sangat melarang adanya baptisan ulang. Jadi kalau kamu dengar di sekolah ada guru agama atau siapapun ngajak kamu dibaptis nanti, dibaptis ulang, katakan tidak, baptisan ulang itu adalah dosa. Bahkan dosa yang tidak dapat diampuni. Karena dengan menjalankan baptisan ulang, kita telah menyalibkan Kristus Tuhan kita untuk kedua kali. Ada yang mau menyalibkan Kristus kedua kali? Ada? Tidak. Karena kalau kita menyalibkan Kristus kedua kali, berarti kita mempunyai dosa yang tidak akan bisa diampuni lagi. Dan orang yang demikian akan menjadi hamba iblis selama-lamanya. Anak-anakku, berita Injil, kabar baik, evangelium hari ini luar biasa. Amang katakan luar biasa, mengapa? Karena lewat nas ini kita disadarkan bahwa kita punya tugas yang berat sebagai anak-anak Tuhan. Kalian akan tumbuh semakin hari, semakin dewasa, semakin mengerti bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mengapa kamu menjalani proses hidup yang demikian? Mengapa kamu kadang menangis? Mengapa kadang kamu tertawa? Mengapa kadang kamu bahagia? Tapi terkadang kamu juga susah. Semakin hari, kamu akan semakin mengerti. Tetapi di dalam situasi yang demikian, ingatlah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus loh. Gak ada orang yang pernah berjanji seperti itu. Siapapun. Ya, gak ada yang bisa berjanji kecuali Yesus. Dia akan menyertai anak-anak Tuhan. Ketika kamu menangis, Dia ada bersama-sama dengan kamu menangis. Ketika kamu senang, Dia ada bersama-sama dengan kamu. Tuhan Yesus senang melihatnya. Dia selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus ada. Itu janji Tuhan. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, Tuhan Yesus ada dan melihatnya. Ketika kamu menghormati papa mama kamu, orang tua kamu, Dia ada dan melihatnya. Ketika kamu rajin belajar, Dia ada melihatnya. Sebaliknya juga, ketika kamu menangis, Dia ada. Ketika ketika kamu menghadapi ujian tapi kamu tidak bisa menjawabnya, lalu kamu nyontek, apakah Tuhan Yesus ada? Ada. Dia melihatnya. Ya? Karena Dia selalu menyertai anak-anak Tuhan. Maka Tuhan akan mencatat setiap apa yang kita lakukan. Ketika kita baik atau ketika kita curang. Ketika kita jujur atau ketika kita berbohong. Ya? Ketika kita mengasihi orang lain atau ketika kita membenci orang lain, Tuhan ada. Maka sekarang kalau kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita, waduh, kalau begitu kalau saya berbohong, Dia tahu dong, tahu. Bahkan Tuhan catat itu. Ya, persis tanggalnya, harinya, jamnya, detiknya Tuhan catat. Kamu berbohong. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan Dia tahu. Ya. Mungkin kita bisa berbohong kepada teman, teman tidak curiga, tapi Tuhan tahu kita berbohong. Benar. Nah, sebagai penutup dari khotbah ini, Amang Pendeta akan menceritakan satu kisah. Ini kisah nyata.
Ini sudah Amang dengar kira-kira tahun 95 ya. Berarti sekitar 26 tahun yang lalu, udah cukup lama. Ini kisah seorang anak Tuhan yang bernama Arswendo Atmo Wiloto. Beliau sudah meninggal tahun lalu. Dia seorang Kristen. Kalau anak-anakku tahu film Keluarga Cemara, ya? Nah beliaulah sutradaranya, ya, beliau pengarangnya. Dan dulu beliau ini sering dipenjara. Karena apa? Karena suka protes terhadap pemerintah dulu. Ya, pemerintah zaman dulu Orde Baru. Jadi sering keluar masuk penjara. Suatu ketika dia ditahan di penjara. Dan dia memiliki teman yang baik di penjara, namanya Pak Jali. Pak Jali itu seorang Muslim loh. Dia belum Kristen. Tapi Pak Jali senang mengikuti ibadah Kristen. Jadi setiap Jumat ada persekutuan di penjara itu. Nah, orang-orang Muslim pergi sholat, orang Kristen beribadah persekutuan di sana. Dan Pak Jali sering mengikuti persekutuan. Ya, dia baca Alkitab, dia ikuti persekutuan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, setelah ibadah persekutuan selesai, dia tinggal di aula. Dia tetap baca Alkitab. Dan suatu ketika, topik atau tema persekutuan mereka adalah tentang kekuasaan Tuhan. Tentang kemahatauan Tuhan. Tuhan itu serba tahu. Begitu. Ya. Dia baca, dia nggak ngerti nih. Tapi sambil dia berpikir, akhirnya dia kembali ke selnya karena waktunya sudah selesai. Dia pegang tuh Alkitab, kitab sucinya dia peluk. Nah, dari aula menuju kamar penjaranya, dia harus melewati satu pohon mangga. Dan hari itu, di saat itu, pohon mangga itu sedang berbuah lebat. Ya, pohon mangga itu milik penjara dan nggak boleh ada yang mengambil buahnya. Ya, nggak boleh. Itu termasuk mencuri. Itu dia dengar khotbah pendeta mengatakan nggak boleh mencuri. Tetapi kebetulan ketika dia lewat pohon mangga itu, tiba-tiba dia mendengarkan suara mak gedebuk. Ya. Ada suara jatuh. Apa yang jatuh? Buah mangga. Buah mangga yang besar, kuning, ranum dan manis. Pak Jali melihatnya. Wah, jarang-jarang kan di penjara makan enak dulunya ya. Sekarang baru penjara itu semakin ditata. Makanannya semakin teratur. Kalau dulu nggak tersiksa banget di penjara. Dia lihat buah mangga yang segar itu. Dia katakan, waduh, jarang-jarang dapat kesempatan seperti ini. Padahal dia baru baru mendengarkan firman Tuhan. Lalu dia mendekati buah mangga tersebut. Dia jongkok, ingin mengambil buah mangga. Tiba-tiba suara hatinya nuraninya berseru, Pak Jali, jangan. Itu dosa, nggak boleh. Itu mencuri, nggak boleh diambil. Gitu. Oh, dia lalu bangkit lagi. Aduh, oh ya itu dosa. Ya. Saya akan berjalan. Lalu Pak Jali melangkahkan kakinya. Tapi baru satu langkah, ada suara lain yang ada dalam hatinya dan pikirannya. Pak Jali, jangan jadi orang bodoh. Itu mangga jatuh. Kamu bukan mencuri. Kamu nggak mengambil dari pohonnya. Mangga itu jatuh buat kamu. Ambillah. Nanti kalau bukan kamu yang ngambil, orang lain yang ngambil. Waduh, Pak Jali mundur lagi. Dia lihat lagi. Dia tergoda. Dia jongkok, mau diambil, ada suara lagi. Pak Jali, jangan, itu dosa. Gitu kan? Dia mau berjalan, ada lagi suara. Pak Jali, ambil. Itu punya kamu. Gitu. Akhirnya Pak Jali ragu. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan. Dia lihat ke belakang, dia lihat ke depan. Gak ada orang. Dia ragu. Di dalam hatinya, ambil, jangan, tidak, ambil, jangan, tidak. Akhirnya Pak Jali buat kesimpulan, jangan, tidak diambil. Akhirnya dia ambil. Dia lari ke kamarnya. Dia lari ke kamarnya. Dia simpan itu mangga. Malamnya dia makan sendirian. Pak Jali, coba perhatikannya. Pak Jali lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke belakang, lihat ke depan, gak ada yang melihat. Dia lupa melihat ke atas, bahwa di atas ada Tuhan yang melihat segala perbuatan kita dan mencatatnya. Di kemudian Pak Jali menyadari dia berdosa. Itulah dia ceritakan kepada almarhum
Arswendo Atmowiloto lalu membuat cerita tentang Pak Jali dalam kesaksian dan dalam pemberitaan Injilnya. Itulah kisah Pak Jali. Dan kita bukan Pak Jali, ya. Kita bukan Pak Jali yang bernegosiasi dengan iblis, bukan. Kita adalah Pak Jali yang menyadari kesalahan dan dosa kita dan kemudian memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang kita terima. Anak-anakku sekalian, berakhir sudah cerita kita tentang firman Tuhan pada minggu hari ini, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir dari kita. Dan pada kesempatan ini pula, Amang Pendeta menyampaikan kepada seluruh anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa sebagai pendeta HKBP yang melayani di gereja HKBP Pasar Minggu, inilah terakhir kali Amang boleh menyampaikan firman kepada anak-anakku, karena minggu depan Amang Pendeta akan berangkat meninggalkan pelayanan di HKBP Pasar Minggu menuju pelayanan yang baru. Sama seperti firman Tuhan, pergilah ya, ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Nah, Amang sudah 3 tahun 4 bulan di sini. Tiba saatnya Amang akan pergi lagi memenuhi amanat agung, memberitakan Injil ke tempat yang lain. Terima kasih buat kebersamaan selama ini, meskipun 1 tahun lebih kita tidak pernah bertemu, tetapi kita bertemu lewat firman Tuhan, lewat persekutuan dan doa kita. Suatu hari nanti kita akan bertemu, dan Amang rindu kalau anak-anak Tuhan ini yang hari ini ada bersama-sama dengan Amang dalam ibadah ini, maupun yang mungkin nanti mengikutinya lewat YouTube setelah direkam nanti, Amang ingin bertemu dengan kalian suatu hari nanti, dan Amang mengenal kalian, mengingat kalian sebagai anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, yang berbakti kepada orang tua, yang selalu mengasihi, yang setia di dalam imannya, ya, yang tidak mau tergoda dengan keinginan dunia ini, tetapi lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidup kalian, menjadi anak-anak yang bertumbuh menjadi berkat bagi dunia ini. Saat itu Amang akan mengucap syukur dan akan merasa bangga Amang pernah menjadi pendeta kalian. Salam buat seluruh orang tua, papa, mama kalian, abang, kakak, adik semua yang mungkin hari ini tidak menyaksikan ibadah ini. Salam dan terima kasih dari Amang Pendeta Sitio dan seluruh keluarga. Kita saling mendoakan. Amang akan mendoakan kalian, dan kalian juga mendoakan Amang sekeluarga di dalam tugas pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam aktivitas kelas. Nah, seperti biasa aktivitas kita dibagi menjadi 2, yaitu kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecil, adik-adik diminta membuat video yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus itu siapa? Nah, adik-adik nanti videonya dikirim ke grup kelas masing-masing. Nah, contohnya seperti Kak Nina pada waktu sakit, Tuhan Yesus selalu menolong Kak Nina. Nah, untuk aktivitas kelas besar, seperti apa Kak Juli? Oke, untuk aktivitas kelas besar, adik-adik diminta menuliskan sikap-sikap yang menunjukkan adik-adik mau menjadi saksi Kristus, Kak Nina. Oke, untuk Kak Juli. bahan-bahannya ada kertas karton atau buffalo, lanjutnya adalah stick ice cream atau tali yang ada di rumah aja ya Kak Nina ya. Lalu setelah itu spidol untuk menulis atau boleh juga pensil warna. Untuk cara membuatnya adalah pertama-tama adik-adik memotong kertas buffalonya tersebut menjadi 3 bagian, karena punya Kak Juli dan Kak Nina ada 3 bagian. Kalau adik-adik yang ada di rumah boleh lebih dari 3 Kak Nina. Setelah itu adik-adik tulis sikap-sikap yang mau menjadi saksi Kristus. Kalau Kak Juli sih di sini tulisnya mengasihi orang tua, taat beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Lalu ada tidak berbohong. Adik-adik boleh ya membuatnya tidak seperti ini, sekreativitas adik-adik. Bahkan pasti adik-adik lebih bagus ya Kak dari kita ya Kak.
Setelah itu, nanti jangan lupa stick ice creamnya ini ditempelkan seperti ini. Dan ada pita di atasnya. Gunanya adalah adik-adik bisa menaruhnya di depan pintu kamar, Kak. Itu Kak Juli boleh lebih nggak dari 3? Boleh dong, Kak Nina. Boleh 5. Boleh bebas untuk adik-adik ya. Nanti setelah selesai, jangan lupa Kak Nina, adik-adik yang ada di rumah difoto bersama aktivitasnya, kreativitasnya ya. Iya. Nanti di-share di grup kelas masing-masing. Karena itu adalah sebagai absen adik-adik pada saat ibadah minggu. Gitu Kak Nina. Oke Kak Juli. Demikianlah kreativitas kita minggu ini. Sampai jumpa di kreativitas berikutnya. Dah. Anak-anakku, kita telah bersekutu dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan akhiri lewat doa kita. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah, melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat ibadah minggu hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu, meski kami mengikuti ibadah secara live streaming, secara online, tetapi kami percaya bahwa persekutuan seperti ini tidak akan mengurangi kasih Tuhan kepada kami, dan kasih kami kepada Tuhan, dan kasih kami terhadap teman-teman saudara kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah meneguhkan setiap anak-anak Tuhan untuk melaksanakan tugas amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dan kepada setiap orang percaya, terlebih kepada setiap anak-anak Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan, kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyelamatkan kami lewat baptisan yang telah kami terima, baptisan yang berlaku sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada baptisan ulang. Karena kami tahu ketika kami menjalankan dan menerima baptisan ulang, kami telah menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Dan itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Mampukan kami untuk mengajar, untuk memberitakan Injil lewat sikap, lewat tingkah laku, cara bicara kami, sikap kami kepada orang tua, sikap kami kepada orang lain, kepada teman-teman kami, bapak ibu guru kami, dan kepada siapapun Tuhan yang ada di sekitar kami, agar lewat keberadaan anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih juga Tuhan buat kebersamaan kami di dalam pelayanan di sekolah minggu HKBP Pasar Minggu ini. Dan tiba saatnya kami akan berpisah, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berpisah dari kami. Suatu hari nanti kami akan dipertemukan kembali dalam sukacita, dan anak-anak Tuhan ini bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Anak-anak Tuhan yang menjadi saksi-saksi Kristus lewat hidup, lewat karya, lewat pekerjaan mereka. Kami percayakan anak-anak Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati mereka di dalam proses pertumbuhan mereka. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar setiap orang tua mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, mampu memberikan setiap kebutuhan mereka. Anak-anak Tuhan ini ingin terbang tinggi, dan tugas kami sebagai pengajar, sebagai guru sekolah minggu, dan sebagai orang tua adalah memberikan mereka sayap agar mereka boleh terbang tinggi kemanapun yang mereka mau di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami yang kami sembahkan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Amang Pendeta dan Kak Nina, tibalah saatnya kita akan membacakan untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu tanggal 3 Mei sampai 9 Mei. Siapa aja ya Amang adik-adik yang berulang tahun minggu ini? Iya, ada 3 anak sekolah minggu Kak yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama
ada Mikael Tugihon Zanetti Tambunan. Yang kedua ada Facio Boys PP Situmorang. Dan yang ketiga ada Marco Alexander Nainggolan. Tuhan memberkatimu anak-anakku. Ya, untuk adik-adik yang di rumah, Amang Pendeta, Inang Pendeta, seluruh seksi sekolah minggu beserta kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, nanti hadiahnya akan dikirim ke rumah masing-masing ya adik-adik. Betul kan Nina? Yuk kita nyanyikan Nina dan Amang Pendeta untuk adik-adik yang berulang tahun minggu ini. Ayo Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhanlah pimpin langkahmu. Padamu Mikael, padamu Facio, padamu Marco, selamat ulang tahun. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu yang akan disampaikan oleh Kak Juli. Silakan Kak Juli. Makasih Kak Nina. Oke, untuk adik-adik yang ada di rumah, warta sekolah minggu kita minggu ini adalah yang pertama. Pada saat nanti tanggal 13 Mei, kita akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu jam 7 ya adik-adik. Dan adik-adik yang di rumah jangan lupa mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Yang kedua, pada saat lagu penutup nanti, untuk adik-adik yang di rumah jangan lupa mengumpulkan persembahan Kak Nina. Persembahannya akan diberikan ketika kita sudah mulai beribadah lagi di gereja. Seperti itu Kak Nina. Demikianlah warta kita minggu ini. Ayo Kak Glenn. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Yuk kita nyanyi sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur, tetap setia pantang mundur. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita sempurnakan doa dan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita minggu ini. Terakhir, Amang Pendeta, Kak Juli, dan Kak Nina berpesan kepada adik-adik yang ada di rumah. Tetap berdoa, Jaga kesehatan, Patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Dah.